Saudara kasih shalom, sangat senang bisa menyapa saudara kembali di pagi yang baru, hari yang dicipta Tuhan untuk kita hidup dan berjuang. Saudaraku, seperti biasa pagi ini kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan. Tema yang saya angkat hari ini adalah sikap hidup orang percaya di tengah pencobaan. Saya ingin membaca beberapa ayat dari firman Tuhan dari Mazmur 141, ayat 1 sampai 4 disambung ayat 8. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung. Janganlah campakkan aku. Saudara kasih, makhluk hidup apapun jenisnya selalu diperhadapkan kepada berbagai situasi, dari yang paling buruk sampai yang paling bagus. Saya ambil contoh misalnya ikan di laut atau ikan di sungai. Tidak selamanya mereka menikmati kesejukan air. Sebab pada waktunya kadang-kala mereka juga menghadapi predator yang akan memangsa mereka. Dan ikan-ikan predator pun pada gilirannya mengalami kesulitan, bisa jadi kelaparan, bisa jadi juga dia ditangkap oleh predator yang lain yang namanya nelayan. Apalagi kalau bicara mengenai ikan di sungai. Kadangkala ada bencana alam, kadangkala airnya kering dan mereka akan binasa. Bahkan dengan tumbuh-tumbuhan juga demikian. Ada hama, ada kekeringan, rusak, ditimpa bencana. Pendek kata saudaraku, kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Manusia sama. Manusia juga mengalami kesulitan. Tidak selamanya hidup manusia itu seperti ada di taman bunga atau berada di puncak kejayaan dan penuh gemerlapan. Ada waktunya kesulitan menerpa, bencana menimpa, dan kesesakan tidak terelakkan. Seperti sekarang ini saudara sekalian, kita menghadapi apa yang namanya COVID-19 yang masih mengancam dunia. Berbagai upaya manusia untuk mengatasi dengan mencoba berbagai macam obat, meneliti, mengupayakan vaksin dengan segala kesungguhan. Namun hasilnya masih jauh dari harapan. Derita masih ada di mana-mana. Air mata tetap mengalir deras dan nyawa melayang terus bertambah. Dalam sikon ini, bakti dan iman kita kepada Tuhan harus makin kokoh. Kekristenan kita tidak boleh hanya menjadi hiasan atau aksesoris kehidupan atau pelengkap identitas. Daud memberi teladan dalam menghadapi situasi yang sulit ini dalam Mazmur yang tadi kita baca. Di samping menghadapi kehidupan dengan rajin dan penuh semangat, Daud memberi teladan kita untuk berdoa. Dan inilah doanya. Kiranya doanya seperti persembahan ukupan yang merupakan ekspresi hati yang berbau harum karena ada iman, ada ketulusan, ada permohonan. Kiranya sembah baktinya dengan tangan yang terangkat bagaikan korban persembahan di waktu petang, yang terekspresi dari hati yang diwarnai oleh kasih, terima kasih, syukur, dan matur nuwun kepada Tuhan.
Doanya agar mulutnya terpelihara dari omongan yang jahat, fitnah, kebencian, dan kebohongan. Tetapi mengucapkan pujian hormat kepada Tuhan. Dan kata-kata yang terucap membawa kesejukan, kedamaian, dan ketentraman bagi siapapun yang mendengarkan. Dalam ekspresi imannya, dia rindu bahwa kakinya tidak tertarik untuk melangkah dan melakukan hal yang jahat, karena kejahatan adalah jerat yang pada akhirnya membawa kesusahan bagi orang yang melakukannya. Dan yang terakhir, Daud berkata bahwa matanya tertuju kepada Tuhan. Saudara sekalian, di saat kesulitan seperti ini, maka kita punya fokus, yaitu kepada Tuhan. Fokus kita bukan kepada kesulitan, kepada masalah, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan, agar kita mendapat kekuatan dan kesanggupan untuk menghadapinya. Jangan biarkan fokus kita kepada kesulitan, karena itu akan membuat kita frustrasi dan kehilangan jati diri. Kita harus berlindung pada Tuhan, penolong kita. Doa, tekad untuk berlindung pada Tuhan adalah sikap hati yang diperlukan di saat kesulitan menimpa kita. Saudaraku, mari kita sejenak berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Bapa Surgawi. Walaupun ada kesulitan, tetapi kami punya tekad dan keberanian untuk menghadapinya. Walaupun ada kesulitan, kami punya Tuhan yang kami andalkan, penolong kami di saat kesesakan. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk semua warga GKNF atau siapapun yang mengikuti atau mendengarkan renungan ini. Kiranya berkat Tuhan atas mereka, kedamaian, ketentraman, semangat hidup untuk hidup hati-hati dengan mengikuti protokol kesehatan. Diberkati sekali lagi doa kami, upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi virus corona ini. Kami rindu bahwa tidak lama lagi semua bisa menjadi baik. Dipulihkan negeri kami, dipulihkan dunia kami. Terima kasih kepadamu. Ajar kami untuk tetap berharap bersandar dengan fokus keyakinan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Amin.